Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi dengan Al-Faqir Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf di channel YouTube Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf. Siapa saja yang mendengar video ini bisa men-share dan juga like, komen. Apabila ini bermanfaat, silahkan di-share supaya mendapatkan pahala juga. Mandala ala khairin falahu ajru mithlu fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Sama. Semakin banyak dia men-share, semakin banyak dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berbicara tentang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ketika kita berpuasa. Apa itu? An-nadrah bis-sahwat. Memandang dengan pandangan yang sahwat. Tidak dipungkiri, di bulan Ramadan ini syaitan, iblis itu diikat. Sebagaimana Nabi sudah jelaskan, para abalis, para iblis, para syaitan itu diikat di neraka. Neraka dikunci, surga dibuka. Tapi ketahuilah, hawa nafsu yang ada dalam hati kita ini, yang ada dalam tubuh manusia itu tetap ada. Semakin ini tubuh dikuasai oleh hawa nafsu, maka semakin hancurlah kehidupan dia di muka bumi ini. Berawal dari pandangan. Memandang pandangan yang haram, maka akan merusak perbuatan-perbuatan yang lain. Merusak pikiran, merusak amal-amal baik dia, merusak segala-galanya. Diawali dengan memandang hal-hal yang tidak baik. Wallah, summa wallah, ketahuilah, siapa yang memandang pandangan yang haram, apalagi khususnya di bulan Ramadan, dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Maka Allah suruh kita untuk menjaga pandangan kita. Udhu absarakum. Harus dijaga ini pandangan. Tidak dipungkiri, pandangan-pandangan haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman seperti ini begitu gampang didapati, khususnya di media sosial. Di mana saja itu pandangan-pandangan atau yang bisa kita lihat begitu banyak. Maka dari itu harus ada dalam hati kita keinginan untuk menjauhi hal-hal seperti itu. Apabila hati kita ini tidak memiliki keinginan, tidak tahu bahayanya dari memandang yang tidak baik, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbawa mengikuti hawa nafsunya. Siapa orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka orang tersebut akan diperbudak oleh nafsunya. Demi Allah, tidak ada yang tidak bisa. Mari, selagi masih nyawa dalam hati kita, selagi nyawa masih ada dalam tubuh kita, badiru ila taubat. Taubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun segala dosa. Dosa apapun yang besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali syirik. Maka dari itu, siapa yang masih memandang dengan syahwat, siapa yang masih memandang haram, bukan mahramnya, mandang aurat yang orang lain, na'udzubillah min dzalik, atau mandang perempuan atau laki-laki yang diharamkan untuknya dipandang, ketahuilah sesungguhnya
engkau lagi diperbudak nafsumu sehingga engkau jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah pun memanggil, ya ibadilladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Wahai hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas daripada, yaitu zalim kepada dirinya, zalim kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya jangan putus asa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha segala-galanya. Dibuka oleh Allah Ta'ala pengampunan di bulan Ramadan, jangan kau tutup dengan maksiatmu. Saya minta kepada diri saya sendiri, juga kepada antum-antum semuanya, dengan video ini, mari, ayo, apabila masih memandang pandangan yang tidak baik, jauhkanlah. Mulai dari sekarang ya Allah, saya jauhkan daripada pandangan. Saya pengen bertobat, masih ada waktu, ada beberapa hari. Jangan diharamkan untuk hal-hal yang tidak baik. Ada 9 sampai 10 hari lagi Ramadan akan selesai meninggalkan kita. Wada ya Ramadan, auda alaina bil ghufran. Kita nggak tahu kita bisa bertemu lagi atau tidak dengan bulan yang mana luar biasa dilipat gandakan daripada pahala. Ini bulan dha waktu tabatak ya asi idza batatub. Di bulan inilah orang yang bermaksiat diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Mari jangan sampai kita jauh dari rahmat Allah gara-gara kita mengikuti daripada hawa nafsu kita. Tapi kita harus kendalikan hawa nafsu kita sehingga hawa nafsu kita ikut kepada kita, bukan kita ikut kepada hawa nafsu kita. Orang yang nahan nafsa anil hawa, yang menahan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, maka insya Allah Allah akan ajarkan dia, Allah akan didik dia menuju daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya digampangkan, rezekinya dibuka, semua segala urusannya dirapihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, khususnya anak-anak muda, jangan sampai kita tidak tahu daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Allah tidak mau melihat hamba-hambanya di bulan Ramadan ini mensia-siakan. Makanya Nabi sudah katakan, Muslim yang sejati itu adalah Muslim yang bisa memanage waktunya. Khususnya Muslim yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kebaikan seorang Muslim yang sejati adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Seperti apa? Tidak bermanfaat. Terlalu lama dengan internetmu, tetapi bukan untuk baik, tapi untuk hal-hal yang tidak baik. Ketika engkau sendiri di malam hari yang harusnya engkau membaca Al-Quran, tetapi engkau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari segala macam bala, dari segala macam malapetaka, dari segala macam daripada yang tidak baik. Maka dari itu, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, kepada keluarga kita, untuk daripada menegakkan Ramadan ini dengan baik dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf mengajak kepada seluruh siapa saja yang mendengar video ini untuk mari kita song-song hari esok dengan kebaikan dan kebaikan. Allah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda ketika pulang dari pertempuran besar, beliau berkata, raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Kita pulang, wahai sahabat, dari peperangan yang kecil, padahal pada waktu itu peperangan yang luar biasa, tetapi kita menghadapi perang yang besar. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Jihadun nafas,
melawan hawa nafsu kita, melawan keinginan kita mengikuti hawa nafsu kita, melawan daripada hal-hal yang buruk yang diinginkan oleh nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sungguhnya nafsu mengajak kepada kejelekan. Kejelekan membawa kepada kehancuran. Kehancuran membawa kepada kemaksiatan. Kemaksiatan memasukkan kita ke dalam murkanya Allah. Murkanya Allah akan menempatkan kita di tempat sejelek-jeleknya tempat, yaitu di neraka jahanam bersama iblis, bersama tentara-tentaranya iblis. Ketahuilah, nanti kalau kita sudah masuk ke dalam neraka, naudzubillah min dzalik, seorang yang sudah diponis masuk neraka ketemu dengan iblis, dia bilang, siapa suruh kamu ikut saya? Ana bariun bima ta'malun. Aku lepas diri daripada apa yang kau kerjakan. Nah, iblis sekarang ngajak kita tidak baik. Nanti kalau sudah di neraka, dia angkat tangan. Na'udzubillah min dzalik, semua na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, sebelum kita menjadi budak hawa nafsu kita ditertawakan oleh iblis, maka hayo badiru. Saya yakin semuanya bisa berawal dari diri kita masing-masing, berawal dari kita, ya, berawal dari kita. Insya Allah semuanya akan mengikuti. Salam semangat puasa, salam indahnya Ramadan, salam menggapai Lailatul Qadar. Dari saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.